tuh bikin film baru lagi atau bakal tetap pakai ini Kalau misalnya teknis film? daring, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya sini Aji di acara podcast SMK Negeri 7 Samarinda. Kali ini saya kedatangan tamu dua orang dari pemenang FLS 3N yang bertemakan perlombaannya tentang film pendek. Dengan Kak siapa sini? perkenalkan nama saya Rizky Aditya, Setelahnya saya William Supriyanto. Adit William. Ya, Oke, Adit William. Aku mau nanya nih, paling soal film. Kan film itu ada tiga tahap ya pembuatan produksian. Pertama ada praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Aku paling pengen penasaran soal pra sih. Kalau pembuatan naskah kalian nggak ada join ya? Tunggu, ini kan dua orang, aslinya kan tiga orang ya? ya dia Iya. Satunya kemana tuh? lagi berhalangan. Oh, lagi berhalangan. Jadi kalian wakili lah ya? Iya. Ya, Oke, siap. Soal perannya itu yang bikin naskah teman kalian sendiri atau gimana itu? kebetulan teman kita juga yang nggak masuk, Oh, sekarang. sama ada juga yang satunya lagi. Oh, itu siapa itu? Namanya Jonathan Valentino sama Mutia Aulia. Oh, Mutia ini dia inti sama si Jonathan ini anggota bersih, anggota Ya, biasa. Oke. Kalau itu mungkin langsung ke produksi aja. Pas produksi ini apa aja kendalanya? Banyak nih kayaknya. cukup lumayan banyak. Yang pertama itu kendala di mana tuh komunikasi. Hmm. Kita cukup banyak semua miskom. Padahal kita di praproduksi itu sudah banyak, maksudnya kita ngerancang bagaimana komunikasi itu jadi baik. Eh Pengalamannya juga ada yang beberapa yang kurang di situ. Jadi itu sih. Itu yang salah satunya. Kok dari Adit? Ya, itu tuh miskom. Miskom. Maksudnya miskom ini gimana? Emang kan anggota filmnya siapa berapa aja? Kok kayaknya banyak betul? Anggota film kami ada 24 orang. 24. Ya, Gila ya. Di sekolah nanti kalau aku tahu tuh paling mereka intinya tuh tiga pemain itu aja langsung. Paling satunya lagi artisnya atau editornya kan ya, banyak ya berarti ya. Berarti buat ngatur semua ini perlu sutradara berarti. ya. Kebetulan sutradaranya Jonathan lagi. Oh, si pembuat naskah tadi ya? Ya, Paling paling banyak ya malahan dia jobnya. Editornya? editor tuh lebih mendominasi, ada Jonathan juga. Jonathan lagi. Ada Jonathan lebih mendominasi. Paling aku mau nanya seputar ini sih. Pas film itu, eh kan tadi banyak kendala tuh ya. Hmm. Kalian menghadapinya tuh gimana tuh? Ya, Apa perlu ini kan kalau dalam produksi sebenarnya kan kalau misalnya buat salah langsung dimarahin di tempat kan. hmm. Berarti kalian perlu apa nih? Kayak gitu atau gimana? Awalnya kita mau melakukan seperti itu. Hmm, Seperti kayak di betul-betul lagi produksi film. hmm, Tapi kita mikir kalau kita langsung ke sana, apalagi kan banyak teman-teman kita tuh juga yang masih baru. hmm. Jadi kita ngurungkan niat, pada saat selesai produksi kita kumpulkan. Kita duduk bareng ngomong apa aja yang kurang baru kita kasih solusinya. Itu kayak kumpul bareng gitu ya. Ya, evaluasi. Terus kalian dapat 24 anggota itu dari mana aja? Apa kalian seleksi satu sekolah ini atau gimana? Kebetulan kita lihat juga dari kinerja-kinerja mereka. Jadi mungkin ada yang misalnya kayak lebih ke bidang make up, itu kita ambil jadi make up artist. Ada juga yang lebih ke arah wardrobe, kita ambil kayak kameramen salah satunya. Iya. Jadi guys, sebenarnya saya adalah salah satu kameramen dari film pendek ini ya. Dan sekarang saya jadi hostnya nih. Apa lagi ya? Soal ini sih, kalian berarti anggota-anggota dari 24 orang ini orang-orang yang kalian kenal itu sendiri. Bisa dibilang ada juga yang kita nggak terlalu kenal tapi sekedar tahu. Sudah tahu. Ya, Oke. makanya kita pada saat praproduksi kita melakukan pendekatan. Oh, ini kalian berarti film pertama ya? Film pertama SMK 7 yang berhasil masuk provinsi. Bisa dibilang gitu. Bagus ya guys, berarti kalau dulu-dulu tuh ya buat yang menurut kalian nih, yang bikin film ini bisa menang tuh apa? Kalau dari saya sih mungkin simbolik, karena kita pakai simbolik dari kebanyakan
teman-teman dari sekolah-sekolah lain atau dari provinsi lain tuh jarang ada yang pakai simbolik. Kebetulan kita pakai simbolik kemarin. Simbol itu maksudnya gimana itu? Hmm, ada sesuatu yang lebih mendominasi di setiap scene gitu. Hmm. Beberapa scene tuh ada, beberapa scene tuh ada. Itu yang betul-betul ditunjukkan dan itu yang ada di pada sinopsis itu kita ceritakan. Oh ada itu terus gitu. Berarti dia kayak mekanisnya dia kayak mungkin bikin penonton kayak apa tadi? Apa tadi? Akhirnya di akhir dijelaskan itu apa gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi kemarin tuh kan karena kita makainya simboliknya itu kayak boneka gantung. Jadi boneka gantung tuh ibarat itu pikiran dari si tokoh utama. Oh, boleh dijelaskan nih filmnya emang tentang apa aja? Film itu tentang jadi tuh ada anak perempuan itu tuh punya bakat di bidang tari. Nah, tapi dia nggak disupport sama orang tuanya. Orang tuanya tuh maunya tuh dia tuh harus berada di tingkat atas terus di bidang akademik. Tuh. Terus dia akhirnya dapat kebebasan, dia akhirnya bisa mewujudkan impiannya di akhir gitu ya. Ya, Untuk klimaksnya berarti. Ya. mm, Dari simbol tadi apa? Benang, apa tadi? Boneka. ya Iya. boneka boneka gantung yang boneka panggung yang digantung dengan tali merah. Itu ibaratkan isi pikirnya dia. Ya, Iya. jadi boneka gantung itu tuh dia tali-tali yang menggantung dia, yang mengikat dia itu belenggu-belenggu yang maksudnya ibarat kayak ekspektasi orang tua, ekspektasi lingkungan, sama pencapaian-pencapaian yang nekan dia selama ini. Kan judulnya kan benang merah. Hmm. Yang maksud mengikat dia benang merah tuh apa? Apa hubungannya benang merah sama diri dia? Kebetulan tuh benang merah tuh kita kalau di film tuh kita jadikan simbolik salah satunya. Oh, simbolnya. Ya, itu tuh sebagai belenggu. Mungkin kan orang, oh belenggu tuh banyak, bisa kita pakai warna abu-abu, warna hitam atau segala macam. Nah, kebetulan kita milih itu juga salah satunya karena kebutuhan dari artistik kita, butuhnya mereka kemarin maunya benang merah. Jadi dari benang merah itu kita tuangkan ide cerita di situ. Gitu. Terus itu warna merah itu kan juga kontras dengan warna biru, Mm-mm. karena warnanya bertolak belakang. Iya, iya. Apalagi kita kan film kita juga lebih ke warna dark gitu, warna hitam. Jadi low light gitu kan kita mainnya. Jadi lebih kontras. Dimanapun ada benang merah itu dia lebih kontras. Seperti itu. Terus aku kalau nggak salah waktu itu lihat di filmnya tuh semakin dia berusaha untuk mencapai impiannya tuh benang-benangnya tuh putus atau hancur gitu. Benar itu. Iya, betul, betul. Oke, itu yang tadi katanya belenggu itu artinya maksudnya tuh kayak dia dikekang selama ini. Terus benangnya ada putus satu, akhirnya dia bebas satu gitu. Atau Ya, gimana? bisa dibilang seperti itu. Jadi karakter utama tuh terikat oleh belenggu-belenggu tuh kayak orang tuanya tuh selalu nuntut dia sebagai juara satu di akademik lah, semua lomba atau apapun itu nilai nggak boleh drop. Jadi dia tetap harus di atas. Dan dia harus mengurungkan niatnya pada saat itu kan ada diberisikan chat itu tuh eh, di mana itu chat itu tertulis kan dia bilang saya mau ikut lomba tari Oh, tapi mamanya bilang gak usah ikut kamu fokus nilaimu awas sampai jelek gitu terus dia berarti selama ini dikekang orang tuanya harus nilai bagus gitu ya. ya. Iya. Dia padahal pengen nari gitu. Terus kira-kira ini agak out of topic, tapi setelah film itu kan dia akhirnya bisa nari tuh. Hmm, Kira-kira setelah itu dia bakal tetap nari atau ini? Atau tetap belajar dua-duanya? Maksudnya kan dia ada akademik sama dia pengen nari kan? ya Kira-kira kelanjutannya tuh dia bisa akhirnya nari doang atau cuman apa ya? Kan dia bisa nari nih, dia bisa akademik juga, tapi dipaksa kan? Dia akhirnya tetap milih dua-duanya atau nari doang? kebetulan tuh kemarin itu tuh mau kita lanjut Hmm. tapi karena durasinya diminta dari juknis itu cuma 3 menit Hmm. jadinya sampai di situ sampai ditari aja. Sebenarnya itu masih bisa dikembangkan, masih ada lanjutannya. Cuman karena eh, durasi itu cuma hanya 3 menit, Hmm. jadi kita stopkan di situ. Dan beberapa juri kemarin nyaranin kalau bisa tuh dibikinkan endingnya, karena kemarin endingnya tuh gantung Iya, gitu. ganteng banget itu.
Kayak dia bisa narik terus Iya. ngapain gitu kan? Sisanya Ya, ngapain gitu iya sih habisnya? ngapain Masa penasaran juga cuma tuh. dak aja gitu, fade Hmm, aja gitu. tapi itu berarti kalau durasi ya. Ya, Ya, karena durasi. durasi. Kalau inspirasi buat film ini gimana? Kan temanya apa kemarin tuh? Lucu tuh. Ekspresi seni dan inspirasi negeri dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sebenarnya di film kita ini nggak terlalu ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebatnya, tapi lebih berfokus ke ekspresi seni sama ekspresi negerinya. Oh, Karena kita mengaitkan dengan seni, unsur seni, salah satunya tari. tari ya sih ada tarinya ya. Ya, Tapi yang bikin cerita ini semuanya kalian nggak ada ikut ya? ngikut pada saat itu ditanya-tanya aja. Wah, terus kita Hmm, ngikut dalam pembuatan aja. boleh ceritakan dikit nggak waktu pembuatan tuh ada kendala atau nggak pas? Oh di pra berarti kembali ke pra lagi sini. Ada kendala nggak itu waktu pra? Kalau pra itu kendala paling cuma waktu pengerjaan aja, waktu pengerjaan naskah. Itu dimepetin banget. Soalnya apalagi awalnya kan Juknis itu ngomong katanya kalau di Juknis saya hitung itu kita cuma punya waktu 21 hari dan ternyata kita dikerjain Oh dari dikerjain. dinas Oh kenapa? diundur. Oh diundur. Ya, diundurnya sampai 1 bulan. Wah gila. Jadi udah kan udah bener-bener apa ya? Udah ngebut banget nih bikinnya. Iya. Ya, Ternyata masih 1 bulan lagi gitu kan. Emang job kalian berdua ini jobnya apa kalau di film ini? Dari Adit? Kalau saya sebagai prop master, jadi saya itu penanggung jawab barang-barang artistik, kayak properti, misalnya mau pakai benang merahnya itu, Hmm, terus lighting segala alat-alat shoot juga saya yang tanggung jawab. Jadi saya ngelis-ngelis barang-barangnya. Jadi kalau ada yang hilang, tanggung saya jawab. yang ganti. Oke. William? saya kebetulan produser sekaligus DOP. Itu yang membiayai film ini. Hmm, Memang kalau boleh tahu film ini berapa nih? Film anggaran kira-kira. memang boleh disebutkan ya, Oh, nggak boleh. Oh, nanti kita karena bahas beda itu ngasih film. privacy. Privacy berarti ya, guys. Sorry, Ya, sorry. lumayan malah. Tapi lumayan lah ya. Tapi sedikit lah, lumayan lah. Oke, lumayan lah ya. Tempat setupnya nih kemarin kita ngambilnya di ini ya, Creativex, Taman Budaya sama satu lagi di mana itu? Di Rumah kebetulan itu rumah teman kita Hmm. namanya Vicky Z. Kenapa kalian ngambil rumah dia? Kan bisa di rumah siapa gitu, kenapa harus rumahnya Kak Vicky itu? Kebetulan setnya Cocok ya? cocok dengan Nuansa film. eh, artistik direct kita. Berarti emang mau di ya, situ gitu. Ya, karena setnya elegan. Terus juga kemarin kan ada sedikit masalah tuh waktu di Taman Budaya tuh. hmm, Katanya ada yang hal-hal goib gitu. Ya, ya Itu ada, bener itu. ya bener sih ada benar, ada bener. ada yang ketempel. Oh siapa itu? 2 orang. Bukan. Ya, Itu nggak salah waktu itu pas malam-malam hujan lagi ya. iya, Ya itu kebetulan yang hujan. pertama kali karena kita ada 2 kali tag di situ. Yang Hujan. pertama itu kurang maksimal, makanya kita ngambil lagi yang kedua. Terus juga kemarin pakai ekstras juga pakai anak-anak TJKT. PJKT. TJKT ya. Oh, respect ya sama TJKT ya. Ya, Itu kok kalian bisa dapat mereka tuh gimana bisa dapat anak-anak TJKT itu? Dapat dari mana? kebetulan kemarin tuh ada dari pembimbing kita, ada juga dari Mutia juga yang ngurus anak-anak TJKT itu. Jadi ada juga peran talent core yang minta ekstras dari sekolah yang mana yang mau dipakai gitu. Dan kalian dapat izin gitu. Iya. Ya, Bagus, bagus. Hmm, apalagi pas di rumah Kak Piki itu ada problem nggak kira-kira? kalau problem sih kayaknya tag pertama Yang pertama kenapa ya? tuh gimana ya? Nah di situ tuh kebetulan tuh masih banyak tuh yang kayak bingung jobnya apa gitu. Oh, bahkan itu bukannya rumah Kak Piki itu udah hari ke berapa itu? Ketiga, Ketiga masih ada yang bingung ya itu? ada yang bingung kerjanya apa. Jadi di situ ada yang nggak kerja. Berarti miskomnya ngeri juga ini ya. Iya, Ya, gitu lah. padahal di awal pas pra Hmm. kita udah nanya, kalian bingung nggak sama kerjaan kalian? Kalau bingung langsung ditanyakan. Bilangnya paham-paham aja. Itu Tuh. pas sudah mulai malah ini ya. Tapi yang namanya pertama kali juga, Oh ya iya sih kita benar nggak sih. bisa nyalain orang. Betul. Benar-benar. Terus kalian bahas itu di eval. Ya, Ya kita kemarin bahas kita kita ada duduki eval. bareng-bareng semua. Berarti di rumah Kak Vicky masalahnya itu ya. Kalau di
Kalau saya tahu saya kemarin di Creative sendiri nggak ada masalah sama sekali ya? Nggak ada kalau Nggak ada ya? Creative sih, cuman paling kita kendala tempat. Kita dioper-oper awalnya kita pakai Creative, Mhm. udah janjian dari hari kemarin. Tiba-tiba Creative dipakai tanpa sepengetahuan kita. Oh, gitu? Jadinya kita sampai ngulur waktu 2 jam. Oh, Kita mau pakai teater dikunci dipakai. Nah, kita pindah ke lab RPL. Di situ kita agak sulit sih itu karena tempat sempit. iya banyak tempat duduk. Sampai agak siangan, Creative udah selesai dipakai baru kita ke Creative. Berarti itu telatnya lama juga ya? Hmm, Gitu kalau di sekolah. Taman budaya sendiri kalau problem soal miskom-miskom ada lagi? lumayan banyak. Karena kan Banyak. jarak antar panggung sama jarak antar tempat duduk atau tribunnya itu jauh. Kebetulan ada lampu sorot, kayak lampu sorot gitu yang Di dari panggung-panggung itu. atas ke bawah gitu lampu panggung. Itu kan eh stekernya ada di atas. Hmm. Buat ngeklik stekernya itu harus kita ke atas. Jadi kadang ada miskom. Oh mau nyalain lampu ini, mau nyalain lampu itu kayak kadang harus teriak. Ada juga kadang main-main di situ. Wah, ada main juga masuk. Ya, nah ada kita tegur. Cuman ya kadang ada yang ditegur nggak terima. Cuman habis itu kita dudukin lagi. Kalau ini, oh soal konsumsi. Kalau konsumsi ini, apakah kalian menyediakan buat para anggotanya atau anggotanya yang ngurus sendiri soal konsumsi? Konsumsi kebetulan saya ngurus kayak kemarin saya ngurus terus Mhm. diteruskan sama line producer terusin ke talent core. Ini sebenarnya dapat makan gitu ya. Iya. Hmm, apa ya? Kalau soal ini, kemarin kan aku dengar-dengar tuh si teman kalian yang inti juga itu, si Mutia, itu kayaknya ada masalah sama salah satu anggota ya. Ada tapi itu agak deprivasi. Oh, privasi itu. Cuma miskom lah. Oh, Miskom Ya, aja miskom. kebetulan. jadi bukan yang serius. Ya, Berarti nggak boleh kita bahas ini ya. miskom aja. Karena itu masalahnya personal. Hmm. Berarti ini nggak ada hubungan sama film Gak sebenarnya. ada. Ada. Kalau masalah soal film, kalau nggak salah kalian ini ya eh, pas waktu ngedit tuh banyak problem ya kayaknya. So, udah pasca nih. Ya, kebetulan problem itu awalnya di offline. Offline itu kan awalnya nyusun timeline. Nyusun timeline itu sempat ada ngulur beberapa waktu. Karena ada juga bingung, ada juga yang kendala di laptopnya. Ya. Jadi kita maklumi di situ, itu sampai patah di situ ya. Oh, Jadi kita pelan-pelan aja. hmm. Walaupun itu sebenarnya awalnya kita yang itu pada saat waktu kita dikejar-kejar itu, yang tanggal 21 itu. Ternyata sebulan depan udah. Iya, kita dikerjain. Ya Itu malah ngulur terus sampai sebulan itu. gila di prank di Indonesia. Itu Ya. kebetulan offline itu sekalian kerjanya sama VFX. Jadi mereka satu ruangan berdua ngerjain. Jadi yang VFX ngerjain, Hmm. yang offline editor juga nyusun timeline. Oh, berarti kenapa kok susah nyusun timelinenya? Banyak yang bingung kan tuh. Awalnya mungkin kurang terlalu pemahaman dari ceritanya. Jadi dipahami lagi ceritanya, disusun pelan-pelan, terus sempat kita ke pembimbing lagi, itu kita bicarakan ini gimana hasil udah maksimal apa belum, katanya masih ada yang kurang. Jadi ada beberapa kita retake ulang. Gitu. Oh, berarti ini pembuatan. Kalau pembuatan film sendiri berapa lama emang? Kalau kira-kira sebulan ada Kalau mulai dari pra, produksi sampai pasca itu sekitar 1 bulan. sebulan itu dan itu ada retake lagi ya. Iya. Tambah retake-retakean itu tambah. Itu di retake lagi karena emang kemarin tuh footage-nya salah atau emang kurang bagus aja? Kurang bagus. Kurang bagus ya. Itu pas salah di ini ya di bagian kemarin kalau nggak salah ini ada pas bagian kita semua sudah ngetek tuh. Ternyata ada properti yang lupa dipakai. Nah, itu gelang. Oh itu gelang. Ya, makanya kita sempat ngetek ulang. Orang gara-gara gelang itu nggak kelihatan ya. Ya, Ya, gelang. Nggak kelihatan tuh lupa dipakai. Lupa. Kan awalnya tuh yang eh, bagian dari art itu ngomong itu ada scene di mana kayaknya nggak pakai gelang atau pada saat prosesi ganti baju atau gimana diminta untuk lepas terus kebawa sampai selesai syuting oh iya Lupa pakai. lupa jadi
karakter utama ya karena sudah pusing juga ya jadi nangis. Gitu. Tapi kita tenangin, habis tenang baru Ini sih karakter utama atau artisnya sendiri ini yang paling peran penting banget ya. ya Respect sih, respect. Tuh, kemarin buat si nangis tuh nangisnya tuh natural banget itu. Bahkan teman-temanku sampai bilang, itu gila nangisnya dapat banget, vibe nangisnya dapat banget. Itu dia emang beneran jago nangis atau ada suatu itu cukup sulit sih karena kita buat nangis itu awalnya dari bawang merah, bawang putih sampai micellar water kalau nggak salah pakai apa ya? Pakai banyak itu sama lagu. Lagu sempat keluar tapi bentar aja. Jadi terakhir opsi terakhir kita kemarin pakai ya? fresh care. Oh, Kemarin pakai fresh care Ditawari di pakai fresh sini, care, dia ngoles sendiri diiris di, di di dari bagian kelopak sini, mata. kelopak mata. sampai Baru merah dikedip-kedip, Ya, baru merah, baru keluar. nangis. Wah, parah banget ya. Banget. Jadi Gila, sampai gila. sambil makan itu gini-gini dia. Oh, ada makan. Oh, di rumah Kak Vicky ini kita disediain makan ya sama tuan rumahnya malah. ya, Ya, kebetulan kemarin. Kita makasih sih ya ke Ya, Kak Vicky, makasih ke Vicky sih. Vicky-nya ya. Ah, ya. Dikasih makan. Padahal kita numpang gitu kan. Iya. ya, Numpang malah dikasih makan. Ya. Mantap, mantap. Lalu setelah ini apa lagi ya? Oh, pas ini sih. Aku lupa nanya soal tadi. Kan tadi kalian menang di kota sama provinsi ya. mm, Waktu di kota itu saingannya tuh gimana tuh? Berat atau masih B aja lah, masih ini pasti menang gitu. Bisa dibilang cukup berat karena ada beberapa sekolah yang harus kita hati-hati. Kan? Terus pas provinsi baru getar banget itu ya. Itu iya. provinsi lebih lagi. Lebih Karena lagi. ada provinsi yang emang dari tahun kemarin-kemarin menang terus. Kayak Berau Ya, contohnya, Bontang. Mantap. Apalagi kan kita ada lihat beberapa mereka tuh gradingannya oke, teknisnya juga cukup ya, oke lah. Jadi ya sempat kita gentar, cuman kita pikir kan juga kita belum tahu hasilnya juga, Ya, jadi kita ikuti aja harusnya kayak apa. gitu. Oke, oke. Terus kalian akhirnya berhasil menang Ya udah dengan siap. provinsi, tapi seleksi lagi. Seleksi ya lagi seleksi ini lagi. Kan dari 30 berapa? 37 kayaknya, tiga Tiga puluh puluh tujuh tujuh provinsi. provinsi, nanti cuma 10 ya. Mungkin kayaknya cuma 10 atau 15 soalnya kan kalau nggak salah efisiensi anggaran. Hmm. Itu kira-kira pas untuk kalian nanti maju ke sana ke Jakarta itu bikin film baru lagi atau bakal tetap pakai ini Kalau misalnya teknis daring, yang ini doang ya? Hmm, Terus cara kalian ngambil nanti artisnya gimana? Tuh gimana tuh artisnya atau editornya berarti kalian semua kan yang ngerjain? ya, Nah artisnya sih yang paling ini kan nggak mungkin kalian yang jadi artisnya kan? ya, Nah itu gimana tuh untuk ngakalin? kebetulan kita tuh ada temen, apa dari sekolah lain tapi berasal dari Samarinda juga. Bisa dikenalin. Siapa ya. tuh? Kebetulan dia ikut juga di lomba ini. Dia juara satu monolog. Monolog itu yang pantongin Ya, pantongin. kurang lebih kayak gitu. Dia juara satu juga. Ya, Dan nanti kalian bakal maju bareng ke Jakarta sana. ya, Dan dia jadi artisnya. ya. Oke, siap, siap, siap. Bagus ya, bagus ya. Nggak boleh ceritakan sih nanti filmnya. Oke, rahasia guys. Nanti filmnya apa yang mau dibuat. Kalian tunggu aja lah ya. Oke, aku mau lanjut nanya soal... Hmm, aku penasaran sih sama teknis lombanya sih. Kan 37. Hmm, Itu seleksinya langsung 37 provinsi itu atau masing-masing kayak di Kalimantan kan ada 4 kan provinsi kan? ya, 4 atau 5 gitu. Nah, itu diseleksinya setiap provinsi kayak Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah atau semuanya 37 jadi satu. kalau nggak salah tuh kan misalnya Kalimantan. Hmm. Kalimantan tuh dipecah dari jadi beberapa. Mungkin kayaknya kalau Kalimantan diseleksi dari beberapa lagi, dilihat yang paling baik, dinaikkan. Jadi dari beberapa provinsi Sulawesi, Sumatera, Jakarta segala macam tuh dirunding lagi. Oh, berarti bukan kayak misalnya 37, nanti 10-nya isinya Pulau Jawa semua tuh nggak ada ya? Berarti Nggak, pasti ada. tergantung dari filmnya lagi, Oh, film. dikurasi. Kalau pada saat beberapa tahun-tahun yang lalu, 37 provinsinya langsung ikut semua. Berarti ada satu satu pulau yang nggak kebagian ikut berarti. Kalau Kok kayak gitu. bisa dibilang seperti itu? Soalnya saya dengar itu Hmm. yang terangkap itu cuma 37. Kayak gitu ya, tapi tahun ini enggak ya?
kayaknya. Kayaknya cuma beberapa ya. Jadi belum pasti nih ya. Ya, belum Siapa? pasti. Oke. Soal naskah berarti bikin dari sini. Dari sini. Dari sini. Naskah bikin dari sini. Berangkat ke sana sudah siapkan naskah, tinggal bikin gitu. Ya, Ya, tinggal pembuatan. Soalnya kita juga naskah kita lagi ngejar kalau misalnya selesai duluan, kita mau demo film dulu di sini. Siapa tahu kan oke hasilnya. Jadi kita bisa langsung ke sana tanpa kita bingung mau ngapain lagi sudah ini Oh, gitu. karena sudah di sini demo gitu Ya, ya. karena kita di sana waktunya cuma seminggu aja ya, 5 harian aja katanya. Dikit ya sampai. Ya, Soalnya kita bikin film aja hampir sebulan lebih ya. sebulan lebih. ya, Di awal kejar semalam. di sana ngedit seharian full ya. Bisa dibilang, tapi kayaknya bakal dicicil sih Oh, nanti. dicicil. Kalau nggak dicicil, mati editornya. Masya Allah, kasihan tuh udah rendernya gimana kan. Iya, Yang ngedit siapa ini? Kamu? Dit. Belum tahu siapa editornya. Si Adit ngedit bisa ya ini. nggak bisa ini. Bisa lah. Kamu masuk ke sana cuma diem doang. Beli pentol. Ke Jakarta beli pentol, Review kuliner. jelajahi, lain-lain. Nah, akhirnya kayak gitu. Oke, oke, oke. Mantap. Em, soal apa lagi ya? Kan tadi sudah kita masuk ke pra, terus produksi, habis itu pasca. Soal kemenangan sudah. Hmm, soal teknis sudah juga. Mungkin soal ini sih, properti. Terakhir ini, properti, ya. Kan pakai properti kayaknya paling banyak ya buat di film ini. Banyak banget. Banyak banget. Iya. Lightning sampai berapa kemarin tuh? Lightning kayaknya kalau yang punya kita sendiri itu dua. Kamera punya kita sendiri, satu. Mhm. Oh, emang kamera harusnya satu doang ya? Sebenarnya itu mungkin boleh dua, karena kita ngikutin dari sebelum-sebelumnya kan kalau nggak salah cuma boleh satu. Hmm. Mau dua pun kita harus nyari yang betul-betul sama seriesnya. Seri. Karena kalau beda series, tone warna pasti beda. Karena kan tiap kamera punya ciri khas sendiri kan warna-warnanya. Iya, iya. Nah, kalau misal mau dua kamera ya itu harus punya harus punya satu kamera lagi yang serinya sama. Sama persis. Iya, Lensa-lensanya juga itu. iya, selain-selainnya juga. Maksudnya soal lensa sih ini. Kemarin tuh pakai dua lensa ya, fix Ya, sama kit. sama kit. Bedanya apa kalau kit itu? Kit itu kit itu tuh dia lensa kayak lensa utama, lensa awalan. Cawalan Ya, lensa itu lensa yang nggak dijual bebas. Karena tuh biasanya pasti include sama kamera. kameranya. Nah, kalau fix, Kalau fix itu tuh lensanya lensa prime, jadi lensa dengan bukaan yang besar. hmm, Jadi lensa bukan besar ini bisa ngebuat objek itu tuh jadi bokeh. Bokeh itu ibarat tuh si objek itu dikunci, di belakang blur, cuman fokus ke satu objek ini aja. kalau pakai kit nggak bisa ya? Pakai kit kan cuman f-nya 4,5, cukup lumayan agak kecil, jadi nggak sebesar yang kayak fix. Kalau fix kemarin kebetulan 1,8 f-nya, jadi lumayan besar tuh. Oh, gede berarti ya? Ya, makanya pencahayaannya cukup lumayan lebih oke, nggak terlalu noise. Karena waktu di TB kita pernah nembus tuh sampai 10.000 ISO-nya. Oh, serius? Iya. Gila. Berarti lebih sering dominan apa nih lensanya untuk pembuatan film? Awalnya sutradara saya nawarin karena saya di OPN, saya nawarin gimana kita pakai fix awal sebelum retake. Hmm. Usah pakai kit aja lebih oke. Nah, setelah dipertimbangkan nyata fix lebih oke, jadi dipakai lah pas pada saat retake tuh pakai fix. Oh, fix. Fix sama kit kualitasnya beda tapi ya. Ya, Oke, karena itu ada pertanyaan terakhir, mungkin segini dulu ya, Mas Adit dan Mas William. Makasih sudah datang ke podcast SMK 7, udah sharing-sharing soal pengalaman, soal teknisnya. Terima kasih sih. Oke, segini dulu guys untuk wawancara kali ini, podcast kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.